Oke, kalau dari pertanyaannya, masalahnya ada tiga ini. Diabetesnya, masalah lambung, dan komplikasi berupa neuropati perifer. Nah, mengelola diabetes dengan komplikasi seperti masalah lambung dan neuropati perifer memang memerlukan pendekatan yang hati-hati. Pertama, dari pengobatan untuk diabetesnya. Prinsipnya adalah pilih obat yang aman untuk lambung. Obat lini pertama untuk diabetes mellitus tipe 2 adalah metformin. Tapi metformin ini bagi sebagian orang menimbulkan efek samping berupa gejala atau masalah gastrointestinal, misalnya mual, kembung, nyeri ulah hati. Ada juga yang BAB-nya jadi cair, sehingga pemberiannya tidak dianjurkan untuk pasien diabetes dengan masalah lambung. Kalau misalnya tetap harus menggunakan metformin karena satu dan lain hal, maka ada dua opsi yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir efek samping gastrointestinalnya. Yang pertama, gunakan metformin extended release. Ini metformin khusus ya, yang extended release itu maksudnya dia dilepaskan secara perlahan di dalam darah ya. Tapi obat ini tidak ada yang generik, jadi tidak ada di puskesmas, dia tidak tersedia di puskesmas. Nah, yang kedua adalah minum metforminnya setelah makan, segera setelah makan ya. Jangan pernah minum metformin dalam keadaan perut kosong. Nah, itu insya Allah bisa ya mengurangilah gangguan atau gejala gastrointestinalnya. Kalau memang tidak bisa menggunakan metformin, maka obat alternatifnya, kalau boleh saya sarankan ya, bisa dengan glimepiride. Pakai glimepiride 4 mg satu kali sehari. Obat ini insya Allah aman, tidak ada masalah ke lambung. Yang kedua, pengobatan untuk neuropati perifernya. Ini harus diobati juga ya. Tujuan pengobatannya adalah untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki fungsi saraf. Obat untuk nyeri neuropatik pilihannya itu bisa dengan gabapentin atau dengan pregabalin. Kedua obat ini efektif untuk mengobati nyeri neuropatik secara umum. Tapi kalau pasien ada masalah di lambungnya, biasanya kita berikan duloxetine. Duloxetine efektif untuk nyeri neuropatik dan aman untuk pasien dengan gangguan lambung, insya Allah ya. Selanjutnya, vitamin neurotropik. Anda juga perlu diberikan vitamin neurotropik berupa kombinasi vitamin B1, B6, dan B12 untuk mendukung regenerasi saraf. Yang ketiga, penanganan untuk nyeri ulu hatinya. Nah, ini sebenarnya perlu dievaluasi lebih lanjut ya. Apakah nyeri ulu hatinya ini, rasa kembung, nyeri ulu hati, mual itu ya, apakah itu karena gastritis atau merupakan komplikasi juga dari diabetesnya, yaitu gastroparesis. Tapi apapun itu, baik itu gastritis ataukah gastroparesis, obat rekomendasi saya ada dua. Yang pertama, Anda perlu mendapatkan obat golongan proton pump inhibitor atau PPI ya, bisa dengan omeprazol atau lansoprazol. Yang kedua, Anda perlu obat golongan prokinetik untuk mengatasi gastroparesisnya. Obat prokinetik itu misalnya domperidon, metoclopramid, ondansetron ya. Tapi rekomendasi saya pakai domperidon saja ya, 3 kali 10 mg. Kemudian pendekatan non farmakologis. Kalau sudah ada masalah pada lambung, sebaiknya kalau makan itu dalam porsi kecil ya. Jangan makan banyak-banyak, jangan makan porsi besar yang sampai bikin lambungnya penuh ya. Dan hindarilah makanan-makanan yang pedas, makanan yang asam, atau yang tinggi lemak. Kemudian lakukan juga olahraga rutin, seperti berjalan, olahraga yang ringan-ringan aja. Tujuannya untuk memperbaiki sirkulasi darah ke kaki ya. Dan yang terakhir, lakukan pemantauan secara rutin. Pantau HbA1c setiap 3 bulan. Ini sangat penting untuk pasien-pasien diabetes ya. Kemudian periksa selalu fungsi ginjal dan hati secara berkala. Misalnya setahun sekali atau 6 bulan sekali. Tergantung rekomendasi dokter yang menangani Anda ya. Dia yang lebih tahu situasi Anda. Nah, fungsi ginjal dan fungsi hati ini perlu kita cek secara rutin, terutama apabila Anda menggunakan gabapentin atau duloxetine untuk masalah neuropati perifernya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.